Baik, untuk pertemuan sekarang mungkin saya akan mulai. Ini saya rekam nanti biar bisa di-share untuk kelas yang lainnya yang nanti atau teman-teman yang tidak bisa gabung. Ya, untuk sekarang yang ingin saya sampaikan adalah yang berhubungan dengan pengantar basis data ya. Pengantar database. Jadi ini awal sebelum kita melakukan proses perancangan database. Ya, sistem basis data ya. Untuk sistem basis data itu sebetulnya kita akan berbicara lebih banyak tentang database relasional ya. Jadi database relasional ini adalah database yang dipakai awal-awalnya sebelum adanya database multimedia, database yang non relasional gitu ya, atau database yang tidak terstruktur ya. Sekarang lebih banyak dipakai. Tapi tetap sebagian besar pekerjaan, sebagian besar komponen dari penyimpanan sistem itu masih menggunakan database relasional ini. Ya. Nah, untuk nanti teorinya 3 SKS dan praktikumnya 1 SKS. Nah, tujuan dari mata kuliah ini sebetulnya adalah nanti mahasiswa itu bisa menjelaskan teori atau konsep dari manajemen database serta bisa memfasilitasi implementasi menggunakan DBMS tertentu ya. Kemudian mahasiswa juga memahami teorinya, mahasiswa memahami bahasa pemrograman database-nya, dan mahasiswa juga menguasai teknologinya. Kemudian nanti yang terutama yang diajarkan adalah model data dan SQL-nya. Nah, ini kira-kira ruang lingkupnya. Nanti ada ERD, ada konsep perancangan menggunakan normalisasi, dan ada SQL-nya. Nah, sebetulnya apa definisi database ya? Data ini definisinya adalah merupakan suatu kumpulan gitu ya yang menyangkut barang, kejadian, aktivitas, transaksi yang telah tercatat, diklasifikasikan dan disimpan namun belum memiliki makna. Dapat berupa nilai numerik, alfanumerik, gambar, dan suara ya. Kemudian kalau informasi itu adalah data yang telah dikelola dalam bentuk tertentu dan memberikan makna atau arti bagi penerimanya. Nah, saya mau tanya nih ya. Kalau misalnya contoh dari data apa, contoh dari informasi apa? Kalau data mahasiswa ya, yang di SIA gitu ya. Yang di SIA misalnya nama NIM kelas ya, nama NIM kelas. Nama NIM kelas itu data atau informasi? Mungkin Bara Sandi bisa menjawab. Ada Bara Sandi? Nggak jawab ya. Entah nggak ada atau entah nggak dengar ya. Erdinus? Data, Bu. Data ya. Karena itu masih bentuknya kumpulan dari sesuatu yang diinputkan gitu ya. Sesuatu yang diinputkan. Kalau contoh informasi misalnya apa? Pramana Adi? Kalau kasusnya ini ya, kasusnya sistem perkuliahan. Contohnya informasi apa? Contohnya itu kayak penjelasan dari data-datanya itu, Bu. Kayak angka-angkanya itu dijelaskan. Ya, udah selesai jawabnya? Putus atau gimana? Bu.
Oke. Ya, jadi kalau informasi itu data yang telah dikelola ya, dikelola dan memiliki makna ya. Jadi sebagai contoh, kalau misalnya hanya NIM nama kelas itu masih termasuk data ya. Tapi ketika NIM nama kelas itu sudah diambil historinya selama 4 semester gitu ya, maka itu akan jadi transkrip nilai ya. Ada transkrip nilai selama 4 semester sehingga ada informasi yang didapatkan. Oh, ternyata selama 4 semester itu IPK-nya di atas 3 terus. Berarti mahasiswa ini termasuk mahasiswa yang rajin gitu ya, karena IPK-nya selalu bagus gitu ya. Nah, itu kan yang indikator yang paling mudah ya. Atau misalnya seperti kasus yang kemarin ya. Kasus yang kemarin itu adalah kenapa angkatan 2021 ini ada satu nama gitu ya, tidak bisa dicetak KHS-nya gitu ya. Tidak bisa dicetak KHS-nya. Nah, padahal informasi datanya itu ada ya. Nama ada, mata kuliah yang diambil itu ada, tapi nggak bisa dicetak nilainya. Ternyata didapatkan sebuah informasi karena terjadi BL gitu ya. Sehingga BL ini penyebabnya adalah ada satu informasi nih ternyata. Oh, kurangnya sosialisasi terhadap sistem perkuliahan sehingga nanti diambil satu kebijakan tertentu gitu ya. Nah, itu contohnya. Sebentar. Ini slide-nya agak banyak, saya agak cepat ya. Jadi kalau basis itu adalah gudang ya, data itu adalah representatif. Jadi basis data itu adalah ya satu tempat untuk menyimpan berbagai representasi dari dunia nyata gitu ya, yang disimpan di dalam bentuk apa sesuatu yang disimpan secara soft gitu ya, secara soft. Lah hardnya bentuknya seperti apa? Bentuknya ya apa? Ketika data itu sudah memenuhi sebuah apa namanya storage gitu ya, tahu-tahu storage-nya penuh ya. Storage-nya penuh karena apa? Karena datanya banyak. Nah, jadi kalau misalnya Anda rusak laptopnya gitu ya, apa yang pertama kali diselamatkan? Mouse-nya atau Datanya, Bu. datanya ya? Yang pertama kali diselamatkan kan datanya. Gimana hard disk-nya tuh bisa dibongkar dulu gitu ya, atau misalnya dicari cara backup dulu gitu ya, karena pentingnya datanya itu. Sehingga di sini apalagi di era seperti sekarang ini ya, sudah banyak sistem cloud gitu. Jadi biasakan untuk hal data-data yang penting itu disimpan multiple gitu ya, di beberapa tempat ya. Pertama itu ya, yang kadang orang lupa itu adalah surat-surat berharga ya. Surat-surat berharga itu biasanya numpuk gitu ya, dimasuk ke dalam apa map gitu ya. Tapi terus kemudian karena dia kena ini ya, kena panas gitu ya, ruangan lembab seperti itu, akhirnya ada yang rusak gitu ya. Nah, padahal kita bisa manfaatin dengan menyimpannya di cloud gitu ya. Scan gitu ya semua semua surat-surat berharga gitu ya, surat penting ya, di scan semua gitu ya. Kemudian disimpan di folder yang rapi. Nah, kita simpan di cloud gitu ya. So, kalau misalnya sebanyak-banyaknya surat mungkin nggak akan sampai 15 giga di Google Drive ya. Atau misalnya mau apa disediakan satu flash disk khusus gitu ya, atau mungkin eksternal khusus, atau mungkin Anda punya tempat penyimpanan cloud yang berbayar, silakan. Jadi diamankan. Jadi ada versi hardnya, ada versi cloud-nya juga. Biasanya sekarang semuanya kan serba online ya, segala macam. Bahkan tahun ini tuh rasanya banyak sekali gitu ya aplikasi yang minta diupdate data gitu ya. Banyak sekali, terutama di dunia kampus gitu ya, banyak sekali aplikasi baru yang semuanya itu minta di input data. Sebenarnya ini kan
peluang gitu ya. Bagaimana pengarsipan itu harus dikelola dengan apik. Nah, tadi data informasi itu sebenarnya sebuah siklus ya. Ya, sebuah siklus. Jadi kalau di sini kita lihat dari data itu dia ada prosesnya ya. Ada inputan ya. Inputan itu sekarang kan nggak cuma dari keyboard ya. Inputan itu bisa dari sensor, bisa dari layar gitu ya, bisa dari bentuk inputan yang lainnya masuk ke sebuah database ya. Kemudian keluarlah satu informasi. Nah, informasi ini diterima oleh user ya. Kemudian ada keputusan. Kayak tadi misalnya kasusnya, oh ternyata banyak yang belum paham gitu ya tentang sistem perkuliahan yang baru sehingga banyak yang BL gitu. Akhirnya diambil tindakan, oh, kita harus ada sosialisasi nih. Kemudian ada Zoom bersama gitu ya. Nah, dari Zoom bersama ini ternyata ada hal baru nih yang didapatkan data baru misalnya. Oh, ternyata banyak yang belum punya DPA, masih kosong gitu ya. Maka ada proses input lagi gitu ya. Diinputin tuh yang belum punya DPA atau yang masih bermasalah gitu ya dengan BL-BL-nya. Masuk lagi proses lagi ya, begitu seterusnya ya. Jadi ini siklus informasi. Jadi data dari satu tempat bisa menjadi informasi di tempat yang lain. Nah, pentingnya data dan informasi ini adalah aset ya. Kalau pernah mendengar ya, bagaimana seorang hacker gitu ya, dia mengambil data dari data customer gitu ya. Jadi yang dijual itu adalah data customer dari pesaingnya. Yang dijual adalah data customer dari pesaingnya. Karena itu adalah aset ya, aset berharga. Jadi data itu adalah aset. Sehingga sebenarnya tanpa tidak sadar ya, kita kan banyak memanfaatkan fasilitas gratis ya dari Google ya. Dari Google kita banyak memanfaatkan mulai dari Gmail gitu ya, Google Map, kemudian Google Drive gitu ya. Nah, tapi sebenarnya tidak ada sesuatu itu yang gratis ya. Kalau misalkan ada sesuatu yang gratis itu sebenarnya yang menjadi objeknya adalah diri kita. Pernah merhatiin nggak ketika akhir tahun itu ada email masuk ke email Google kita gitu ya, isinya apa? Isinya adalah setahun kita itu pernah kemana aja. Pernah nggak memperhatikan? Atau lewat gitu ya. Jadi Google tuh tahu gitu ya, setahun ini kita sudah lewat ke titik mana aja. Karena saking seringnya mungkin kita mengaktifkan Google Map-nya ya. Jadi apa yang didapatkan? Itu baru satu orang ya. Ketika dia kombinasi data itu jadi se-Indonesia, itu sudah jadi sangat berharga gitu. Dia bisa jual itu data. Oh ternyata ini loh tempat yang paling sering dikunjungi orang untuk daerah Jogja. Potensinya seperti ini. Bisa dia jual dalam bentuk lain gitu ya. Seperti itu. Makanya dia berani memberikan layanan free dengan banyak platform karena yang menjadi objeknya adalah kita gitu ya, yang secara sadar atau tidak sadar memberikan informasi diri kita secara gratis gitu ya. Informasi yang benar dapat menjadikan suatu perusahaan memperoleh margin untuk melakukan aksi ya. Jadi di sini nanti ada fungsi di ke belakang ada yang namanya data mining gitu ya, di mana untuk mendapatkan satu informasi itu kita bisa hanya dari mendapatkan sentimen analitik gitu ya. Gimana sih kecenderungan orang itu terhadap vaksin gitu ya, cenderung positif atau cenderung negatif. Nah, bisa tuh di crawling datanya dari data Twitter ya, lewat mesin crawling ya. Kalau yang terkenal itu salah satunya punyanya Drone Breed gitu ya, punyanya Pak Ismail Fahmi. Itu dibuka free juga untuk pendidikannya. Nanti bisa ikut gitu ya dalam komunitasnya. Atau Anda cari crawlingan yang free juga pakai Orange itu juga bisa ya. Kita tahu untuk ternyata vaksin itu sentimennya 50-50 ya, 50 positif, 50 negatif itu seperti itu. Berarti nanti step selanjutnya harus dilakukan seperti ini untuk daerah ini. Bisa ada demografinya ditentukan, usianya gitu ya, seperti itu. Nah, data dan informasi ini menjadi salah satu parameter kemajuan dari perusahaan.
kita bisa lihat gitu ya, kalau ada orang bicaranya dengan data, biasanya dia akan lebih atau perusahaan yang bicara menggunakan data itu akan lebih pede gitu ya ketika mengambil satu keputusan daripada hanya tanpa survei gitu ya, tanpa data. Kemudian masalah penyimpanan file. Kenapa ada database ini awalnya ya? Awalnya adalah ketika setiap divisi itu punya aplikasi masing-masing gitu ya. Dan aplikasinya ini platformnya juga beda-beda gitu ya. Dimana ketika harus dipindahin itu aplikasinya harus di-convert gitu ya, seperti itu. Kemudian makin tambah divisi makin macam-macam pula filenya gitu ya. Dan kayak pemrosesannya juga macam-macam gitu ya. Maka di sini muncullah yang disebut dengan gimana caranya penyimpanan file ini ya bisa jadi satu penyimpanan yang bagus gitu ya, yang tidak ada duplikasi ya. Udah ngisi biodata gitu ya, minta ngisi lagi gitu ya, berapa kali minta lagi. Ini kan berarti ada satu yang redundant gitu ya. Redundant itu apa? Redundant itu berulang-ulang. Kalau berulang-ulang itu potensinya adalah inkonsistensi gitu ya. Tapi kalau sekali ngisi data, oh ternyata kepake untuk semua. Sudah pernah ngisi database biodata di Mercu Buana, ya sudah. Nanti ketika ngisi print out ke HS, udah nggak perlu ngisi data lagi gitu ya. Ketika nyari untuk KKN tidak perlu ngisi lagi karena sudah pernah ngisi gitu ya. Kemudian penyimpanan data ini juga memicu yang penyimpanan yang pisah-pisah tadi memicu kesulitan untuk akses data gitu ya. Kalau mungkin untuk perusahaan-perusahaan awal gitu ya, atau mungkin yang belum punya sistem informasi, bagian keuangan nyimpennya pakai Excel gitu ya. Bagian misalnya marketing nyimpennya udah PowerPoint gitu ya. Bagian mana lagi bentuknya udah beda lagi. Bahkan mungkin nggak ada versi softwarenya, versi soft copy-nya gitu ya. Jadi masing-masing beda. Kemudian data isolasi gitu ya. Jadi kalau mau minta data keuangan yang secara umum harus ke keuangan dulu, pakai izin dulu gitu. Terpisah-pisah, nggak integral bisa diakses oleh seluruh bagian. Jadi ada masalah integritas di sini dan juga ada masalah keamanan. Karena data itu ketika misalkan di-share, kita tidak bisa menyeleksi ini level usernya apa nih, level usernya apakah dia super user atau dia itu hanya end user gitu ya. Kalau end user kan nggak bisa akses semuanya. Nah, itu semua yang menjadi mendorong adanya database ini. Nah, ini perkembangan database relasional sampai dengan awal-awalnya ya. Itu dimulai dari relasionalnya itu udah ada ya, udah lama ya. Mungkin ketika Anda belum lahir pun sudah ada ya. Kemudian masuk ke Advanced Database, masuk ke Web Base gitu, masuk ke data warehousing dan data mining, dan sekarang sudah masuk ke era big data gitu ya, masuk ke era big data. Nah, terus ada lagi yang namanya DBMS ya. Coba ada yang tahu nggak di sini apa bedanya database dan DBMS? Kalau yang sudah pernah ikut kuliah saya ya pasti tahu ya. Kayaknya nggak ada angkatan 2020 ya. Khalifah Ardi ada tahu bedanya DBMS dan database apa? Kurang tahu Ibu. Kurang tahu ya. Yunantan Dwi Hartanto. Bedanya Saya Bu, DBMS. Ya, bedanya belum tahu database. Bu. Belum tahu. Ada yang tahu? Torik Darmawan? Belum tahu juga Bu. Belum tahu ya. Jadi bedanya database itu adalah secara datanya, isinya gitu ya. Database itu isi, nanti ada 3 level ya, ada level view, ada level fisik, dan ada level logic gitu ya. Level fisik, level logic, dan level view. Jadi database itu lebih kepada kontennya. Nah, kalau DBMS itu apa? DBMS itu adalah software untuk mengolah database-nya. Makanya disebut sebagai database management system. Jadi kalau kita bicara DBMS, itu kita bicara software-nya. Apa DBMS contohnya? Kalau yang bawaannya Microsoft Access gitu ya. Kemudian
Kalau yang free banyak ya, ada Postgre, kemudian ada SQL Server, ada nanti yang kita pakai MySQL, kemudian ada apa lagi? Ya, itu contoh database ya, DBMS. Jadi kalau database itu adalah kontennya, isinya, kalau DBMS adalah pengolahnya ya, pengolahnya atau softwarenya. Makanya di sini ada komponennya gitu ya, ada softwarenya itu apa, dia harus berdiri di operating system apa, kemudian nanti ada namanya manajemennya gitu ya. Jadi makanya kalau di levelingnya ada namanya profesi itu kan DBA ya, database manajemen apa yang mengelola database ya, database administrator ya, atau DBA-nya. Itu adalah orang yang khusus mengelola database, mulai dari setupnya sampai dengan maintenance-nya. Nah, nanti di manajemen data ini itu ada skill yang harus dikuasai ya, di antara bagaimana meng-create database-nya, kemudian meng-create tabelnya, kemudian melakukan proses view datanya, kemudian melakukan manajemen user, itu di manajemen data ya. Kemudian ada generate report ya, jadi ini yang diperlukan dari data itu kan nggak munculnya itu kan bukan cuma ketika jadi data doang gitu ya. Tapi dia ada satu yang sudah diramu ya, bukan dari satu tabel tapi berapa. Kalau Anda lihat jadwal itu kan sebenarnya udah diramu ya. Dari mana dia diramunya? Dari tabel dosen gitu ya, dari tabel mata kuliah dan dari tabel kelas gitu ya. Kemudian ada tabel mahasiswa juga. Jadi sudah diramu sehingga dia mengenerate jadi satu laporan gitu ya. Oh, untuk kelas 22D itu list pesertanya ini gitu. Harinya ini, kehadirannya ini. Dan data security. Nah, data security ini terkait dengan bagaimana proses akses datanya itu tidak boleh dibuka seluas-luasnya, jadi harus ada manajemennya ya. Kalau user keuangan ya dia bisa mengakses data keuangan, tapi marketing tidak bisa mengakses data keuangan walaupun dalam database yang sama. Atau contoh simpel misalnya ketika Anda buka SIA, itu kan yang bisa Anda akses kan hanya yang berhubungan dengan data mahasiswa, kemudian mata kuliah, kemudian jadwal, kemudian apa lagi? Perubahan biodata gitu ya. Tapi Anda tidak bisa mengakses nilai kan, nilai teman kuliah yang lain kan nggak bisa ya. Yang bisa mengakses dosen. Sama ketika saya masuk sebagai role Sekprodi, saya bisa lihat seluruh isinya dari informatika. Tapi ketika saya masuk sebagai role dosen, saya hanya bisa lihat mata kuliah yang saya ampu saja. Tadi saya keputus sampai mana ya? Sampai slide yang mana ya? Saya terlempar tiba-tiba. Masih di DBMS, Bu, dari tempat saya. Oh, masih di DBMS. Saya ulang lagi berarti. Iya, ini tadi sampai sini ya. Nah, ini kelebihan dari DBMS ya. Jadi DBMS menghandle ini ya dari sisi manajemen data, query, dan data security-nya. Kemudian untuk apa namanya? Sebentar ini. Oke, udah kerekod. Kemudian untuk kelebihannya ya. Nah, kelebihan dari DBMS itu dia datanya bisa berdiri sendiri. Jadi kita bisa membangun
satu database saja, tapi database ini bisa dimanfaatkan untuk berbagai macam aplikasi ya. Contohnya misalnya data pedidikti ya. Jadi data pedidikti itu adalah data induk dari semua data perkuliahan di seluruh Indonesia ya. Jadi Kemendikbud tuh punya namanya Pendidikti. Di situ tuh kalau misalnya jadwal kuliah, termasuk mahasiswa ini ngambil mata kuliah apa saja, lulusnya nilai berapa, kalau skripsi judulnya apa, pembimbingnya siapa, itu ada semua. Jadi nanti ketika Anda lulus itu sebenarnya kerekod gitu ya. Anda itu kuliah di mana, dan tahun berapa sampai berapa. Kemudian misalnya dosen ini dia ngajar apa saja itu kerekod semua. Nah itu database-nya ada di aplikasi utama ya, di pangkalan data dikti. Nah nanti ada lagi aplikasi yang namanya Sister ya. Nah data Sister ini dia ngambil data-data utamanya itu dari data Pendidikti ya. Jadi dia nggak create baru. Misalnya untuk mendapatkan dosen ini membimbing mengajar mata kuliah siapa saja itu tidak perlu input gitu ya. Jadi dia tinggal istilahnya impor ya dari data Pendidikti. Kemudian nanti akreditasi, ketika ada akreditasi jurusan, itu juga ngambilnya juga dari data Pendidikti. Kemudian ada aplikasi lagi namanya Sinta ya. Sinta itu untuk ngecek publikasi dari dosen dan mahasiswa. Itu juga ngambilnya, recordnya salah satunya dari data Pendidikti untuk data dasarnya. Jadi satu database tapi bisa dipakai untuk berbagai macam aplikasi karena dia independen gitu ya, berdiri sendiri. Kemudian untuk pengaksesannya itu lebih efisien ya. Lebih efisien. Kenapa lebih efisien? Karena tadi misalnya kita hanya butuh data nilai aja, maka yang diakses ya hanya tabel yang berhubungan dengan nilai ya. Data mata kuliah, data mahasiswa, dan data nilai itu. Tidak harus membuka keseluruhan dari tabelnya. Dan juga akan lebih cepat gitu ya. Ketika kita bikin view yang sering diakses gitu ya. Cukup kita panggil view-nya itu tanpa harus membuka keseluruhan dari tabelnya. Kemudian juga menjamin data integrity dan security ya. Tadi ada pengaturan user, kemudian juga bisa diakses bersamaannya. Jadi satu database itu bisa diakses ribuan. Tapi di sini nanti ada kemampuan database yang juga harus diukur ya. Kalau yang akses kayak misalnya kemarin ya, kasusnya ada proposal untuk penelitian pengabdian gitu ya. Nah itu yang akses itu dibatasi ya sampai 3.000 user aja. Karena ketika sudah lebih dari 3.000 servernya down gitu ya. Jadi ada kemampuan di situ ya, ada kemampuan akses ya datanya. Kemudian ada recovery gitu ya. Recovery ini dilakukan ketika ada terjadi kegagalan atau crash ya. Jadi database itu yang bagus di backup berkala gitu ya, mingguan atau mungkin harian gitu ya. Ini kejadian tahun kemarin ya, mungkin yang angkatan ini nggak ngalami ya. Tahun 2020 tuh sempat kejadian terjadi force major ya. Force majornya itu apa? Jadi hardware di kampus satu kan semuanya ada di sana ya. Itu ada slot resource ya, penyimpanan data itu yang dia rusak secara fisik ya. Rusaknya secara fisik dan ternyata tidak bisa dibenerin. Nah, ternyata isi dari si hardware-nya ini itu adalah data backup di e-learning selama 4 minggu ya, 4 minggu terakhir. Ternyata setelah dibongkar itu nggak bisa diselamatkan gitu ya. Bahkan sudah dibawa ke produsennya juga tetap nggak bisa. Yang terselamatkan apa? Backupan 4 minggu sebelumnya. Ya sudah, akhirnya backupan itu yang dipakai gitu. Sehingga banyak sekali data yang hilang waktu itu ya, terutama data tugas ya, tugas dari mahasiswa banyak yang hilang. Sebenarnya kesalahannya tidak bisa di mana-mana ya, karena dari pihak ICT pun sudah membackup gitu ya, seminggu sekali bahkan harian, tapi delalai gitu ya, delalah kok ya, backupan hariannya pun ada di situ di hardware yang sama. Seperti itu. Jadi makanya fungsinya kita punya banyak resource backupan itu yaitu untuk kalau terjadi force major ya.
Kemudian mengurangi waktu untuk pembangunan aplikasi ya, karena kita bisa memanfaatkan database yang sudah ada ya, tinggal narik gitu ya, nggak harus bikin lagi dari awal. Untuk data-data yang sering gitu ya, sering diakses dan memang satu kepentingan ya. Nah, komponen data basis data itu ada banyak ya. Perangkat keras, hardware-nya harus gimana, siapin gitu ya. Kalau memang recordnya itu ratusan ribu ya disesuaikan gitu ya. Disesuaikan dengan perangkat kerasnya juga harus memenuhi. Jangan sampai nanti terjadi penuh gitu ya. Sistem operasinya, basis datanya, desainnya juga harus bagus. DBMS-nya juga harus yang cepat gitu ya. Kemudian pemakainya juga harus diedukasi ya, dan aplikasi lain yang mendukung juga disiapkan. Jadi ada 3 level gitu ya, ada level view, ada level fisik, dan ada level logic ya. Oke. Level fisik itu adalah hardware-nya tadi yang saya bilang ya, di mana data itu disimpan. Jadi bentuknya ya, kalau yang paling simpel di laptop kita ya, bentuknya sudah apa? Sudah DDR-nya gitu ya, sudah hard disk gitu ya kalau dulu ya. Atau mungkin bentuknya yang eksternal gitu, itu level fisik. Jadi dia apa masuk ke track keberapa gitu ya dari resource-nya itu. Terus kemudian level logic. Nah, level logic itu adalah desainnya atau ERD-nya atau bisa dibilang ini adalah relasional antar tabelnya ya. Kalau level view itu apa? Level yang sudah tampilan apa GUI-nya, tampilan yang masuk ke usernya. Oh, kalau misalnya jadwal itu isinya mata kuliah, hari, tanggal, kelas, kemudian pengajarnya siapa. Itu level view-nya. Tapi kan level logiknya sebenarnya di situ ada keterhubungan ya. Oh, ternyata ada relasi antara tabel mahasiswa dengan tabel mata kuliah gitu ya, di mana relasinya itu adalah satu ke banyak. Seperti itu. Jadi yang nanti akan kita bahas itu untuk ERD itu adalah level logic gitu ya. Dan nanti sampai ke pemakai itu SQL-nya adalah level view, dan untuk level apa fisiknya kita tidak akan bahas ya, karena itu nanti masuk ke mata kuliah yang lain. Nah, untuk database model itu macam-macam ya sebetulnya ya. Ada relasional, object oriented, koneksi tidak stabil. Relasional, object oriented, network, hierarchical gitu ya. Nah, yang kita bahas nanti adalah relasional ya. Kalau nanti network itu bisa nanti masuk ke apa namanya? Star schema ya, atau masuk ke mata kuliah data warehousing nanti. Nah, relasional itu seperti apa? Relasional ya yang kita pakai sehari-hari ini, bentuknya ada kolom, ada apa baris gitu ya. Kemudian dari kolom dan baris ini ada tupelnya gitu ya. Seperti itu. Kalau hierarchical itu dia lebih kepada turunan ya. Ada parentnya gitu ya, ada childnya gitu ya, anaknya. Misalnya si Green ini punya M1, S1, dan T1. Brown punya T1, S1, dan U1 gitu, seperti itu. Nah, nanti si apa Hue itu diturunkan dari U1 seperti itu ya. Jadi hierarkika ke bawah terus gitu ya, nggak nyebrang. Nah, kalau network dia bisa nyebrang-nyebrang gitu ya. Misalnya S1 ini dia punya dari green sama brown gitu ya. Itu contoh dari model database. Tapi yang akan kita bahas adalah relasional yang paling banyak dipakai. Nah, ada lagi multimedia database gitu ya, di mana kita mengenal ini ya. YouTube itu kan multimedia ya, bentuknya adalah video. Instagram juga database-nya bentuknya lebih banyak gambar gitu ya. Terus apa lagi? Dokumen base. Nah, kalau dokumen base ini lebih banyak storage management ya. Misalnya ePrint ya. Buana kan punya ePrint ya. Isinya adalah semua skripsi yang ada gitu ya. Sebentar. Baterainya habis.
Oke, kemudian yang bentuknya adalah intelijen ya. Intelijen atau berbasis kalau sekarang ada deep learning gitu ya. Jadi bentuknya sudah dalam bentuk inference ya. Bentuknya inference. Contohnya apa? Contohnya misalnya automatic summarizing ya, di mana aplikasinya bisa untuk melakukan proses summarizing secara cepat dari beberapa dokumen. Nah, tapi sih bentuknya apa? Bentuknya adalah teks gitu ya, tetapi teksnya itu dia sudah menggunakan rule tertentu ya. Sehingga setiap yang dimasukkan sudah keluar dalam bentuk teks yang sudah diresum. Nah, ini contoh beberapa contoh di BMS ya. Nah, salah satu yang ada penelitian kalau yang relasional itu dibandingkan dengan non rasional ya. Jadi relasional itu diantaranya ini ya SQL Server, Oracle, MySQL, Postgre. Nah kalau Oracle itu kan berbayar ya, SQL Server juga berbayar ya. Yang free itu kan MariaDB atau MySQL, Postgre. Nah kalau dibandingkan itu lebih cepat Postgre memang. Makanya kampus kita kan dulu pernah migrasi gitu ya dari Oracle ke Postgre. Tahun berapa ya? 2017 kalau nggak salah. Waktu itu juga terjadi kasus yang sama gitu. Banyak nilai yang hilang gitu. Jadi sudah hati-hati dan sudah dilakukan yang profesional pun masih kejadian ya. Seperti itu. Nah, tadi yang sudah sampai slide akhir ya. Sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada. Nah, nanti untuk tugasnya, Anda bisa sebutkan gitu ya. Contoh data gitu ya. Tadi udah disebutkan ya. Kemudian contoh informasi apa saja dan contoh level view, logic, dan fisik ya. Nanti silahkan di-upload di mana? E-learning karena yang saya anggap apa ya salah satu indikasi absensi untuk dapat 50 adalah dari tugas. Itu aja. Ada pertanyaan mungkin? Tidak ada? Ya, kita minggu depan itu masih masih tanggal 19 ya, belum sampai tanggal 19 ya. Oh, minggu depan berarti sudah offline ya. Minggu depan tanggal 21 berarti sudah offline. Mungkin 2 minggu ke depannya 21 28 itu sudah offline. Nanti mulai tanggal 4 online lagi ya. Karena sudah masuk ke Ramadan. Itu aja. Nggak ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri kuliahnya. Udah Untuk absen semua. tugas di terakhir kapan, Bu? Gitu. Biasanya saya kasih waktu 6 hari ya. Baik, Bu. Terima kasih. Oke. Oke, udah absen semua ya. Kalau sudah, kuliahnya saya akhiri. Permisi Bu, mau tanya Bu. Tadi saya agak telat, jadi absennya tadi di mana Bu ya? Di kolom chat. Oh ya sebentar Bu. Terima kasih Bu. Ya. Ya, yang belum absen silakan di kolom chat ya. Baik, kuliahnya saya akhiri ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.